Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kamil dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah guru di Indonesia. Guru merupakan pekerjaan tertua lebih dulu dibandingkan arsitek yang baru ada setelah manusia tidak lagi tinggal di gua, atau lebih juga dari insinyur metalurgi yang baru muncul pada masa manusia mengenal logam dan pengolahannya. Pekerjaan guru ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Pada awal kemunculan, seseorang membutuhkan orang lain untuk dimintai pendapat dan dijadikan panutan. Orang-orang kebanyakan mendatangi pertapa. Pertapa adalah orang yang menjauhkan diri dari kehidupan duniawinya dan berdiam di suatu tempat tertentu untuk merenung dengan harapan mendapatkan wahyu dari hal yang ia percayai. Pada umumnya, pertapa mendiami gua-gua di bawah pohon yang besar dan rindang. Kebanyakan pertapa adalah orang yang memang mampu secara ekonomi atau memiliki kekuasaan. Namun ada juga petapa yang berasal dari kaum yang tidak berada. Orang-orang yang mendatangi petapa dan dijadikan muridnya biasanya mengolah tanah yang dimiliki petapa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sistem pendidikan pada masa kerajaan Hindu-Buddha sudah mengenal adanya guru. Pada masa agama Hindu yang mengenal sistem kasta, guru berasal dari kasta Brahmana yang dikenal dengan nama Begawan. Dalam hal ini, kasta guru setingkat lebih rendah dari raja. Oleh karena itu, Begawan memiliki hak-hak tertentu dan cenderung dimuliakan oleh masyarakat karena dianggap sebagai penjelmaan kehidupan spiritual kebenaran. Masuknya Islam ke tanah air mempengaruhi sudut pandang masyarakat yang memerlukan pendalaman ajaran agama Islam. Oleh karena itu, dikenallah sistem pesantren. Dalam proses belajarnya, pesantren mengandung corak ajaran Hindu-Buddha. Pesantren mempercayakan pendidikan pada seorang guru yang disebut kiai. Pada mulanya, pembelajaran dilaksanakan di langgar-langgar atau pelataran masjid. Namun karena jumlah santri semakin banyak, maka pembelajaran dilakukan di rumah kiai. Kemudian dapat memaksimalkan pemahaman akan ajaran agama Islam, maka pesantren menjadikan sistem asrama. Pada masa kolonial Belanda pun memberikan warna tersendiri pada pembangunan pendidikan Indonesia. Pada kolonial Belanda memperkenalkan sekolah yang pada dasarnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya sekolah pada masa kolonial bukan bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi sekolah pada saat itu untuk memperkenalkan masyarakat pada orientasi bekerja dan upah. Tujuan utama didirikannya sekolah ini oleh kolonial Belanda yaitu untuk menghasilkan tenaga administrasi yang cakap yang nantinya bisa dipekerjakan pemerintah, administrasi, dan gereja. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Bagi rakyat pribumi biasa tidak disediakan sekolah oleh kolonial, sehingga pendidikan rakyat berlangsung di daerah-daerah secara mandiri yang dikelola oleh masyarakat setempat. Melalui sistem sekolah yang dideklarasikan oleh kolonial, maka berimbas pula pada guru. Guru pada awalnya diangkat secara sembarang karena kualifikasinya hanya mampu membaca, menulis, dan berhitung saja, serta satu orang guru dapat mengajar puluhan bahkan ratusan murid. Akhirnya pada April 1852 di Surakarta didirikan Quick School yang merupakan sekolah guru pertama. Sejak inilah guru menjadi sebuah profesi baru di kalangan masyarakat. Guru yang akan mengajar di sekolah-sekolah diikat oleh syarat-syarat tertentu, terutama haruslah tamatan dari sekolah guru buatan Belanda. Namun dengan kebijakan tersebut tidak membuat para guru lupa pada kulitnya, karena guru justru berupaya mengambil peran dalam pencerdasan bangsa. Sumber lain menyatakan bahwa tujuan Belanda mendirikan sekolah di Nusantara bukan semata-mata untuk menjalankan politik yang menguntungkan pada Belanda, melainkan terdapat maksud untuk memberikan suatu jejak positif terhadap negara jajahan agar mampu mengembangkan dirinya kelak melalui pendidikan. Tokoh-tokoh yang ikut mengembangkan lembaga pendidikan diantaranya organisasi Budi Utomo yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Muhammadiyah yang diprakarsai oleh Ahmad Dahlan, Ki Hajar Hashim Ashari yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama,
NU, serta Ki Hajar Dewantara, Suryadi Suryaningrat yang mendirikan perguruan taman siswa yang 3 semboyannya yang sebenarnya dicetuskan oleh kakak Kartini, yaitu Sasro Kartono, yang sengaja diucapkan berdasarkan hasil pikirannya bahwa sebagai seorang guru harus berada di depan, tengah, dan belakang. Banyak tokoh pejuang lainnya seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Rohana Kudus yang juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dengan ciri khasnya masing-masing. Guru sebagai profesi di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta hal lainnya yang digunakan pada standar kurikulum yang digunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.